Halo teman rebahan, bagi kalian yang lagi di posisi rebahan ataupun yang lagi menuju posisi rebahan, perkenalkan, nama saya Hardian yang akan mencoba membuat rebahan kalian tidak membosankan dengan menceritakan alur film Breathe yang artinya bernapas. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1958, bagaimana seorang pemuda yang berjuang karena penyakit polio yang membuat ia menjadi lumpuh pada umur 28 tahun. Oke, gak usah panjang kali lebar lagi, dan inilah alur cerita film Breathe. Cerita diawali dengan pria yang bernama Robin Cavendish yang tampak sempurna ketika ia bertemu dengan wanita impiannya, Diana Blacker. Nampaknya, Robin menyukai wanita itu. Tak butuh waktu lama bagi pria Inggris dan karismatik ini untuk melamar dan menikahi sang pujaan hatinya. Pasangan pengantin baru ini lantas pindah ke Kenya, tempat Robin bekerja sebagai pialang teh. Tidak lama setelah menetap di sana, Diana pun hamil, dan mereka berdua pun bahagia. Have fun again. I'm going to have a baby. Best news I ever had. Namun, hanya dalam beberapa bulan dari hari bahagia mereka, saat Robin berolahraga dengan teman-temannya, ia mulai merasa lengannya sangat sakit dan merasa sangat lelah. Saat Diana mengajak pulang ke rumah, Robin tidak bisa pulang karena ia harus menetap di kedutaan karena besok pagi ada seorang tamu penting yang harus ia sambut. Pada malam harinya, Robin merasakan sakit parah pada lengannya. Ia memanggil temannya Colin. Dengan cepat, Colin membawa Robin ke rumah sakit terdekat. Left arm. Legs. I can't move. What's going on? Can't breathe. Can't breathe. Robin, we have to get oxygen to you somehow. Looks like we're gonna have to smash our way in. Keesokan paginya, Diana melihat Robin sudah dibantu ventilator, yaitu alat pernapasan, dan Robin pun tidak bisa berbicara karena oksigen tidak masuk lagi ke pangkal tenggorokannya. Sedikit info tentang polio. Polio adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus. Biasanya, polio terjangkit pada balita, terutama yang belum menjalani imunisasi polio. Namun, polio dapat dialami oleh siapa saja tanpa batasan usia. Selain kelumpuhan permanen, polio juga dapat menyebabkan gangguan pada saraf pernapasan, sehingga penderitanya kesulitan untuk bernapas. Dokter pun memberitahu Diana kalau suaminya hanya bisa bertahan beberapa bulan saja. Itu pun harus dibantu dengan ventilator dan akan mengalami kelumpuhan seumur hidupnya. Di kedutaan, Duta Besar Inggris menyarankan Diana untuk pulang ke Inggris dan merawat Robin di sana. Beberapa hari kemudian, Diana sudah melahirkan bayi yang sehat. Robin yang melihat anaknya itu sangat sedih. Menurut saya, ini scene yang paling sedih karena Robin tidak bisa menemani istrinya saat melahirkan. Terlebih lagi, ia tidak bisa menggendong anaknya. Tibalah kepulangan Robin ke Inggris. Dengan bantuan pemerintah Inggris, mereka sangat berhati-hati memindahkan Robin, karena 2 menit saja ventilator itu lepas, Robin akan meninggal. Dan sesampainya di Inggris,
Robin langsung dibawa ke rumah sakit dan ia ditempatkan di ruangan khusus yang dimana di ruangan itu hanya bagi pasien pengidap penyakit polio. Saat Diana mengunjungi Robin di rumah sakit, Dr. Khan memberitahu kalau Robin tidak ingin dijumpai istri ataupun putranya. Ia mengalami depresi berat, yang dimana ia tidak menerima yang dialaminya sekarang ini. Selang beberapa waktu kemudian, Robin dapat kemajuan. Ia bisa berbicara, walaupun suaranya terdengar aneh. Itu sudah membuat Diana senang akan hal itu. Tapi, tidak dengan Robin, ia hanya diam saja. Robin seperti tidak semangat untuk hidup. Ia betul-betul seperti ingin mati. Untuk melihat putranya, ia tidak mau. Karena Robin tidak ingin berbicara dengan Diana ataupun menatap anaknya. Diana dengan sendirinya memberikan nama itu Jonathan. Dan ada momen yang dimana seorang pendeta menyemangati Robin untuk hidup dan menerima semuanya. Tetapi ia malah meludahi pendeta itu dan mengatakan bahwa Tuhan hanya lelucon, dan di sini titik terendah kepercayaan Robin pada Tuhan. Keesokan paginya, Diana menjenguk suaminya lagi. Walaupun Robin tidak ingin melihat istrinya, Diana tetap datang setiap harinya. Diana yang cantik pun sebenarnya bisa saja meninggalkan suaminya dan menikah lagi. Tetapi kebalikannya, walaupun Diana tidak dinafkahi secara lahir dan batin oleh suaminya, ia tetap gigih menyemangati Robin dan tetap setia dengan Robin sepenuh hatinya. Robin pun mengatakan pada istrinya, ia ingin keluar dari rumah sakit itu. Bagi dia, rumah sakit itu seperti penjara. Diana pun menjumpai Dr. Entwistle, kepala rumah sakit di sana. Tetapi, dokter itu tidak mengizinkan Robin untuk keluar dari sana karena tanpa ventilator itu Robin akan meninggal dalam waktu 2 menit. Dan pada tahun itu, satu orang pun pengidap polio tidak pernah ada yang keluar dari rumah sakit dan hanya bisa dirawat di rumah sakit saja. Tetapi Diana tetap membawa Robin untuk keluar dari rumah sakit. Ia dengan Dr. Khan dan suster lainnya sembunyi-sembunyi membawa Robin keluar. Dan saat sudah di pintu keluar, Dr. Entwistle melihat itu dan melarang Diana membawa suaminya. Tetapi Robin mengatakan kalau di rumah sakit itu bagi dia bagai penjara dan menyuruh Diana untuk menelpon polisi karena ia ditahan di rumah sakit. Dr. Entwistle pun akhirnya membiarkan Diana membawa Robin keluar. Saat di rumah, Diana dan Robin sudah ditunggu oleh saudara dan teman-temannya. Di saat ini, Robin pun sudah melihat putranya Jonathan dan kembali lagi seperti Robin yang dulu, penuh dengan semangat. Saat Jonathan bermain dengan Benki, peliharaan mereka, Where's Daddy hiding? Where's that Daddy? Robin? Oh my God. Robin? Please, please, please. Robin. Robin. Please. Oh my God. That was interesting. pada suatu hari, Robin melihat putranya mendorong kereta dorong bayi. Lalu, ia mempunyai ide untuk membuat kursi bergerak dengan alat ventilator. Ia pun meminta bantuan temannya, Teddy Hall, untuk membuatkan itu.
Dan saat kereta dorong itu pun jadi, Robin dan Diana ke rumah sakit. Rumah sakit yang dimana Robin diragukan hidup di luar rumah sakit itu. Mereka ingin menunjukkan kepada Dr. Entwistle kalau Robin masih bisa bertahan. Robin pun menunjukkan ke pasien lainnya kalau mereka pun bisa bebas seperti Robin. Dan dengan bantuan Diana dan kedua saudara laki-lakinya, Robin dapat melakukan perjalanan jauh dari rumah untuk pertama kalinya, dengan van yang dibuat khusus untuk membawa Robin. Keluarga tersebut mulai menjelajah lebih jauh, bahkan menerbangkan van dengan pesawat kargo ke Spanyol. Saat di Spanyol, Diana menyuruh saudara laki-lakinya untuk mengganti baterai ventilator. Saat mengganti, terjadi kesalahan, mengakibatkan ventilator itu pun korslet. There's a plug board on Oh God, sorry. the ventilator. No. Morning! No, what happened to the house? Need to open the door. All right, stop it. Stop it. Stop it. Yes, Mum. Sorry, love. I don't know. The ventilator. Untung saja, mereka mempunyai alat pernapasan manual untuk membantu Robin. Mereka pun akhirnya menelepon Teddy supaya bisa datang ke Spanyol. Akhirnya, mereka pun terpaksa untuk menginap di sana. Uniknya, orang-orang yang lewat di sana menemani mereka dan membuat pesta kecil di sana. Sampai keesokan harinya, Teddy datang untuk memperbaiki ventilator itu. Setelah ventilator itu hidup, mereka bersorak dan menari bersama. Teddy membuat berbagai perbaikan pada desain kursinya dari waktu ke waktu, dan akhirnya Robin bekerja sama dengan Dr. Aitken untuk memproduksi lebih banyak kursi. Hundreds. Mereka pun berangkat ke rumah sakit Jerman untuk memberi motivasi kalau mereka bisa seperti Robin, tetapi seperti rumah sakit lainnya, mereka diusir karena takut berdampak pada pasien mereka setelah melihat Robin dengan kursi rodanya. Robin hadir di sebuah acara yang membahas tentang penyakit polio. Robin meminta dokter untuk merawat pasien mereka dengan lebih manusiawi. Awalnya, perkataan Robin ditentang oleh dokter di sana, tapi mereka pun akhirnya mengerti apa tujuan Robin, dan Robin pun disambut dengan tepukan tangan meriah. Robin kembali lagi ke rumah sakit yang dulu merawatnya untuk memberikan kursi kepada teman-temannya yang seperti dia. Bertahun-tahun kemudian, Robin mulai mengalami pendarahan hebat karena penggunaan ventilator yang bertahun-tahun yang mengakibatkan paru-parunya terluka. Help me turn him on his side. Robin pun memutuskan sudah waktunya ia meninggal. Awalnya, Diana menolak itu. Ia tidak ingin suaminya ambil tindakan itu. Tapi, keputusan Robin sudah bulat. Robin pun mendiskusikan keputusannya dengan Dr. Aitken yang menyarankan bahwa Diana dan Jonathan tidak boleh terlibat. Karena, kalau istri dan anaknya terlibat, mereka bisa dipenjara. Robin dan Diana mengadakan pesta perpisahan dengan banyak saudara dan temannya. Di sana, saudara dan temannya nampak sedih, tapi mereka menyembunyikan itu supaya Robin tidak sedih. Dan tibalah hari yang ditunggu. Dia menginstruksikan keluarganya untuk pergi dan kembali lagi pada jam 12 yang tepat. Diana melihat Dr. Aitken kembali dari rumah mereka. Mereka dua pun bergegas kembali ke rumah, padahal masih kurang 10 menit lagi jam 12 siang. Sesampainya di rumah, ternyata Robin belum meninggal. Diana dan Jonathan pun masih sempat mendengarkan kata perpisahan dari Robin.
Robin mengungkapkan cintanya untuk mereka berdua, dan Diana pun mengatakan, You've given me a wonderful life. setelah kecupan terakhir dari istrinya, Robin pun meninggal. Ia meninggal setelah mengubah kehidupan banyak orang yang seperti dia. Dan cerita pun selesai.